Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz pemirsa, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardy. Pak Robertus, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Beberapa menit ini, tinggal 2 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan Big Cap BBNI dengan support dan resisten di 5.025 dan 6.375, cukup lebar. Kemudian ada Waskita di 775, resistennya di 1.140, UNTR di 23.850, resistennya ada di 31.000, dan semuanya direkomendasikan buy. Ya, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Robertus, kita lanjutkan kembali Pak. ya, Ya, ada perbankan Big Cap, konstruksi batubara turunannya, ada UNTR direkomendasikan buy. Apakah ini merupakan perwakilan dari masing-masing sektor yang memang masih menarik untuk diperhatikan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Robertus? ya. Dalam jangka pendek sampai dengan menengah, kita memang masih preferensinya utama ada di perbankan, konstruksi, dan juga komoditas utamanya yang terkait dengan energi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya perbankan ini sudah mulai ada pemulihan di dalam aktivitas ekonomi dan industri kan sekarang ini seiring dengan relaksasi PPKM, sehingga kita cukup yakin bahwa akan ada pemulihan di penyaluran kredit nantinya. Salah satunya Bank BNI dan juga mungkin bisa dilihat Bank Mandiri, BTN itu juga nantinya akan ada pemulihan kinerja yang cukup baik. Utamanya BNI, BTN ini kan juga sedang merencanakan untuk right issue kan, setelah kemarin disetujui oleh DPR untuk penambahan modalnya. Selain itu juga di sektor konstruksi juga ada rencana untuk right issue, Waskita Karya dan juga Adikarya ada rencana untuk IPO anak usahanya. Tentu ini sektor juga sudah mulai ada pergerakan yang positif. Kita melihat ada upaya dari Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan gitu untuk bisa meningkatkan dukungannya terhadap potensi peningkatan atau perbaikan daripada kondisi keuangan yang sekarang ada beberapa yang sudah merugi, bahkan cash flow-nya Ya, negatif. Jadi ini ke depan masih akan ada perbaikan. Pun demikian dengan komoditas, kita udah tahu harga saham maupun harga komoditas sekarang sedang mengalami uptrend seperti itu, Mas David. baik. Ada BPNI, Waskita, dan UNTR direkomendasikan buy. Aktivitas perdagangan sudah dibuka, Pak Robertus, di sesi pertama hari ini. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu di mana aktivitas perdagangan di sesi pertama tampaknya dibuka di zona hijau dan level 6.300-an kembali diduduki oleh indeks harga saham gabungan. Di sesi pertama, 1 menit yang lalu, indeks harga saham gabungan buka di 6.313,653. Level tertinggi yang sempat disentuh di 6.339,954 dan merupakan level indeks harga saham gabungan untuk posisi saat ini. Sementara level terendah tadi sempat menyentuh di 6.312,635. Pak Robertus, tidak butuh waktu lama sepertinya 6.300-an ini kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Bahkan penguatannya cukup signifikan Pak. 6.340 menguat di 0,83%. Bagaimana Anda melihat penguatan dari indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini? Ya betul sekali Mas David. Selain karena kita ngelihat sebenarnya maksudnya di luar dari sentimen regional yang masih negatif ya, terkait dengan Evergrande, namun dari global kita ngelihat kan di Amerika indeks Dow Jones, S&P, Nasdaq sudah mulai rebound kenceng kan semalam itu. Jadi ini bisa menjadi satu angin positif gitu ya untuk IHSG sendiri, untuk beberapa saham big cap untuk bisa mulai kembali melanjutkan penguatannya. Jadi ke depannya sih kita perkirakan masih akan ada volatilitas sebenarnya dari baik itu regional maupun global. Namun arahnya, trajektorinya kita sih masih cukup yakin akan bisa improve atau bisa masih lebih baik dari posisi sekarang seperti Ya, itu, Mas David. dari data yang saya pegang Pak Robertus, ini memang penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh perbankan Big Cap. BBCA menguat di 1,08%, 35.100, kemudian juga BBRI menguat di 1,02%, dan berada di level 3.970, sedikit lagi untuk balik ke level 4.000-an. Kemudian BBNI yang Anda rekomendasikan juga bergerak di zona hijau sampai sejauh ini. Saya akan coba update posisi dari
BBNI pemirsa ada di 5.750 Pak, menguat di 0,88%. Sementara dari sisi resisten Anda tadi ada di 6 ribuan. 6 ribu ini lebih ke arah sampai dengan akhir tahun, Pak Robertus? Ya betul, mungkin support dan resisten yang kita kasih tadi itu berupa roadmap, jadi lebih ke jangka menengah, mungkin juga bisa dilihat sampai dengan jangka panjangnya. Karena kita ngelihat sebenarnya untuk BBNI sendiri ini sudah mulai terbatas untuk potensi pelemahannya. Jadi kita ngelihat kan sebenarnya ini ada di valuasi yang masih cukup rendah, mungkin hanya di bawah 1 kali book value-nya. Sementara ke depan masih ada rencana untuk corporate action berupa right issue, penambahan modal, sehingga kita cukup optimis bahwa ini akan cukup terbatas potensi penurunan dan untuk potensi kenaikan juga akan ada di kisaran 6.300 sampai dengan 6.400-an kembali. Ya apabila dengan catatan tentu adanya perbaikan kualitas kredit dan juga penyaluran kredit dan juga mengenai right issue-nya ini mungkin bisa segera terselenggara seperti itu Mas Jeffrey. Baik. Di luar dari perbankan big cap yang mendominasi, yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama, saham-saham pertambangan batu bara masih terus melaju tampaknya Pak Robertus. Adaro menguat di atas 2%, 1.875, Indi menguat di 2,3%. Bumi yang sebelumnya tidak bergerak signifikan, ini dalam 2 hari terakhir ini mengalami penguatan ini di atas 7%. PTBA menguat di 1,76% dan ITMG di 2,92%. Nah, dari pertambangan batubara tadi UNTR lebih direkomendasikan Pak Robertus. Bagaimana peluang dari saham-saham pertambangan batubara ini untuk Indi, Adaro, PTBA, ITMG dan juga Bumi? Ya, sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui dulu kenapa ada penguatan di harga batubara sekarang. Kontrak spot di harga spot dari Newcastle itu udah $270 per ton. Jadi memang selama tahun 2020, 2019, 2018 itu kan sudah mulai beberapa negara besar mentransformasi bauran energinya ke energi baru dan terbarukan. Di sisi lain juga produksi batubara menurun karena disinsentif kan, terlalu banyak disinsentif karena beberapa negara besar mengejar untuk porsi energi baru dan terbarukannya itu lebih besar. Namun seiring dengan perubahan iklim, jadi tidak banyak ternyata sinar matahari dan juga tenaga angin yang dapat ditangkap untuk menjadi energi baru dan terbarukan, sehingga terpaksa hampir semua negara besar tadi yang udah duluan transformasi ke EBT kembali lagi mengkonsumsi batu bara. Tapi di sisi lain kan produksi batu bara turun sehingga ada mismatch antara supply dan demand. Sehingga sekarang lebih banyak demand-nya daripada supply-nya. Nah, ini yang menyebabkan harga batu bara mengalami kenaikan cukup tinggi sampai ke $270 per ton. Nah, kedepannya kita sih cukup yakin sudah mulai ada kenaikan produksi lagi. Jadi supply-nya nanti akan menyusul dengan demand yang sekarang ini sedang naik tinggi. Nah, ini juga kita bisa nikmati rally-nya sekarang ini kurang lebih. Mungkin kalau misalnya ada koreksi juga menurut kita masih akan cukup bisa bertahan di atas $150-180 per ton. Jadi potensinya sih masih bisa cukup positif untuk dalam jangka waktu mungkin 3 sampai 6 bulan ke depan untuk sampai dengan kuartal pertama di 2022 begitu, Pak Robertus? Betul, karena kan musim dingin di belahan bumi utara ya, di Jepang, di Korea, di China itu kan baru akan mulai dingin-dinginnya di bulan Januari, Februari. Jadi sekarang ini sedang mengalami fase meningkatkan inventory seperti itu, Mas David. Ya, rekomendasinya adalah bisa trading jangka pendek dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi, sudah profit, kemudian juga bisa di hold sampai dengan kuartal pertama di 2022, Pak. Betul sekali, kalau kita ngelihat mungkin dinamikanya atau volatilitasnya masih cukup tinggi, jadi kalau misalnya ada pelemahan bisa dilakukan buy on weakness, bisa ditahan sampai dengan musim dingin di belahan bumi utara nanti bulan Januari Februari itu kemungkinan masih akan permintaan batubara masih akan tetap tinggi seperti itu, Mas David. Baik, Pak Robertus, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, investor dan juga trader. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor pasar modal Indonesia. Pak Robertus, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Baik, ada Bapak Robertus Yanuar Hardy, pemirsa, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Power Breakfast dan di segmen Market Buzz. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini masih ada rekan saya Wiki Adrian dan juga Prisa Somodato
untuk menyampaikan informasi menarik lainnya dan kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.